Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinamon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-65 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Wenda sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Empratomo sebagai Kebo Gluyur, Idris Apandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, Hariyoko sebagai Empu Rendeng, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal bersiap-siap dengan kuda-kudanya. Tak lama kemudian, Sakawuni melompat turun sambil berkaca pinggang. Seperti inikah orang-orang yang tidak mau tunduk pada pimpinannya sendiri? Kami tidak pernah tunduk dan diperintah oleh seorang perempuan. Daripada kami tunduk pada perempuan, lebih baik kami bersembunyi seumur hidup karena malu. Kalian terlalu meremehkan martabat wanita. Kalian lupa bahwa kehadiran kalian di muka bumi ini berkat jasa seorang wanita. Sudahlah. Jangan banyak cincong. Kalau kau ingin kami tunduk, ayolah. Buktikan bahwa dirimu lebih kuat dari kami, sehingga memang pantas kami tunduk. Kalian tidak takut aku akan melaporkan pada pimpinan kalian bahwa kalian telah membangkang perintahnya? Pimpinan kami tidak akan mau percaya laporanmu. Kau belum tahu rupanya bahwa kau mendapat angin baik karena Tuan Kebun Darang. Tapi Patih Kediri itu besok pagi sudah tidak ada lagi bersama kita. Dia sudah kembali ke kota Kediri, dan kau tak akan bisa bersombong-sombong lagi di depan kami. Kalau begitu, aku terpaksa membuktikan bahwa aku memang lebih kuat dari kalian. Sakawuni, sekarang ini kaulah yang harus bertekuk lutut di depan kami. Kaulah yang harus menuruti perintah kami. Kau orang baru, jangan banyak laga. Kalau kau tak ingin mendapat gangguan, kau harus mau menuruti perintah kami. Cepat pergi tinggalkan kami, dan jangan sekali-kali berani mengatur lagi kami. Cukup jelas? Wah, jelas sekali. Tapi sayang sekali bahwa aku tak sudi menyerah. Akulah pimpinan kalian dalam tugas melacak 2 orang pelayan itu. Dan sekarang, kuperintahkan agar kalian segera naik ke atas kuda. Kurang ajar. Bicaramu semakin memerahkan telinga. Ayo, Kakang Jaran Bangkal.
Tunggu apa lagi? Sakauni. Bukan salah kami kalau nanti kami terpaksa membuatmu malu seumur hidup. Kalau kau dapat kami kalahkan, kami tidak akan membunuhmu, tahu? Kami hanya ingin membuktikan apakah kau ini benar-benar seorang perempuan yang lengkap, yang bisa juga menyenangkan hati laki-laki. Dasar pendekar jorok. Pikiranmu yang kotor itu yang akan membuatmu celaka. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal serentak menyerbu bersama-sama. Sakauni menyambut dengan lincah, dan memang ilmu gadis tadi bala itu di atas dua orang yang sekarang menjadi lawannya. Maka dia hanya membutuhkan kurang lebih 10 jurus untuk memperoleh kelemahan lawan. Yang pertama menjadi sasaran adalah Jaran Lejong. Dia terpaksa mengaku ketika pelipisnya terkena sedokan. Kemudian menyusul Jaran Bangkal menjerit kesakitan pada saat Sakauni menyepak tulang selangkangnya. Tapi Sakauni tak bisa meneruskan menghajar dua orang bekas perampok itu karena mendadak sebuah bayangan berkelebat menuju ke arah mereka. Hei, ada apa ini? Jaran Lejong dan kau Jaran Bangkal, mengapa kalian jongkok di situ? Apa yang telah dilakukan perempuan ini dan ini pada kalian? Perempuan itu memang sinting, gendeng. Cara bertarungnya dia menjorok. Iya, lihat saja dia. Dia berani menyepak selangkanganku. Bukankah itu semua akibat mulut kalian yang kotor? Mau tambah lagi? Hah? Tambah lagi? Tunggu, jangan memukul orang seenakmu saja. Kau memang hebat, tapi sebenarnya nasibmu yang jauh lebih hebat. Karena berkat bantuanmu Renteng, maka kau terpilih menduduki kursi 4 besar. Masa bodoh dengan kursi 4 besar? Itu bukan menjadi tujuanku. Nah, sekarang kalian mau apa? Kau mau apa, Bobokluyur? Mau membela dua orang cecunguk tak berharga itu? Berdebah! Di hatiku masih ada ganjalan yang harus kupuaskan sekarang juga. Marilah, kita bertarung secara bebas dan terbuka. Tidak perlu dibatasi dengan jurus-jurus tai kucing. Kalau perlu, mari kita bertarung sampai 100 jurus. Sampai salah seorang di antara kita keok dan bertekuk lutut. Kalau begitu kemauanmu, terserah. Kau akan kubuat tobat dan minta ampun padaku, perempuan sinting. Iya! Aku kesal dan kecewa melihat hasil pertandingan di pelataran Candi Surabana. Pertandingan bocah-bocah ingusan. Bocah kemarin sore yang hanya banyak otak. Sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertarung dengan bebas. Nah, mari kita mulai. Kali ini Bobokluyur bertarung dengan lebih tinggi dan tak terkendali. Kalarante, senjata yang menjadi andalan selama malam menggunakan sebagai pendekar, mendesis dan menyambar ke sana kemari. Sakauni dengan tenang tapi lincah, berusaha menghindar dengan melompat atau membungkukkan kepala atau memindahkan tubuhnya. Bobokluyur penasaran sekali. Setelah lebih dari 10 jurus, belum juga bisa membuka garis pertahanan lawannya. Bahkan menginjak jurus ke-12, Sakauni nampak lebih menguasai dalamnya pertarungan. Awas ke bawah! Beginilah, Paman Bobokluyur. Aku pun mempunyai ganjalan dengan perempuan liar ini. Kau juga ada di sini, Antisara? Iya. Aku melihat apa yang terjadi di tempat ini. Aku pun melihat apa yang terjadi. Perempuan Edan itu memang hebat, tapi sekarang dia akan mampus di tanganku.
Biar aku saja yang menghadapinya, Mandan Kumbang. Untuk apa kau bersusah payah, Adisara? Biar aku saja yang membalaskan sakit hati kita. Kalian akan melihat nanti bagaimana aku membuat perempuan liar itu menolong-nolong minta ampun. Tapi Mandan Kumbang, aku pun ingin membalas sakit hatiku dengan tanganku sendiri. Serahkan saja soal itu kepadaku, Adisara. Kau harus memberi kesempatan pada Mandan Kumbang. Aku tidak rela orang-orang menganggap remeh jurus setan debutan saja. Aku tidak rela pendekar dari Silabunga jatuh pamornya gara-gara perempuan sinting ini. Adisara, mengapa kau tidak mau bersabar? Tahanlah dirimu barang sedikit, Mengapa bukan kau yang bersabar, Mandan Kumbang? Aku datang lebih awal di tempat ini. Jadi, aku lebih berhak membereskan urusan dengan perempuan ini. Kau tunggu saja giliranmu. Nanti sesudah aku. Waduh. Kalian ini berebut apa? Kalian seperti bocah-bocah kemarin sore saja. Semua tak ada yang benar. Kacau. Hei, Adisa. Dan kau Mandan Kumbang, tak perlu kita saling menunjukkan siapa yang lebih hebat di antara kita. Jelas bahwa kita sama-sama telah dihina di depan orang banyak oleh setan betina itu. Nah, kalau memang begitu, mengapa kita harus bertengkar sendiri? Mengapa kita tidak kepuk saja gadis itu bersama-sama? Iya, aku setuju. Kita hajar saja dia dengan damai. Iya, kita pukul dia. Kita hantam dia. Kalau perlu, kita cabik-cabik wajahnya yang sombong dan banyak lagak itu. Hai, ada apa ini? Mengapa kalian mengeroyok Sakauni? Iya, aku tahu. Barangkali kalian merasa tidak puas atas keputusan Tuan Kepung Darang. Kalian tidak rela kursi 4 besar akhirnya jatuh ke tangan gadis berbau kencur ini. Bukankah demikian? Kami hanya ingin mencoba sampai di mana dia menguasai jurus lengan 1000. Tapi mengapa kalian main keroyok? Itu namanya tidak adil dan tidak satria. Kalian mestinya merasa malu karena telah mengeroyok seorang gadis yang pantasnya cocok menjadi anak kalian sendiri. Renteng, apa kerjamu di tempat ini? Adisara. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja. Dan secara kebetulan melewati tempat ini. Sudahlah. Urusan ini jangan dipanjang lebarkan. Sakauni, pergilah meneruskan tugasmu mencari 2 pendekar asli itu. Iya, memang tak ada perlunya aku berlama-lama di sini. Tapi aku tak sudi berjalan bersama Jaran Lecong dan Jaran Bangka. Mereka membuatku muak. Jaran Lecong, Jaran Bangka. Iya. Ikuti Sakauni. Bukankah kalian ditugaskan mengalah dia? Mengapa kalian masih diam saja? Tapi Tuan Renteng, dia tidak mau. Cepat, susul dia. Baik Tuan, baik. Nah, bagaimana sekarang? Kebukluyur, Mandan Kumbang, dan kau Adisara. Barangkali kalian merasa tidak puas. Barangkali kalian menyimpan sebongkah ganjangan di hati kalian masing-masing. Ya. Terus terang aku tidak puas. Kau selalu membela gadis sinting itu. Ya, kau selalu berat sebelah. Di pelataran Candi Sorobana, kau sudah menyudutkan kita. Hingga kita terpaksa kehilangan muka di depan pendekar lain. Dia pasti ada hubungan khusus dengan Sakauni itu.
Mungkin gadis itu masih sanak familinya. Mungkin juga wanita piaraannya. Kalian sebenarnya tidak perlu merasa iri dan sakit hati. Karena terbukti kepandaian Sakauni berada satu tingkat di atas kalian. Ya, Porenteng. Sekarang pun kau masih memuji-muji perempuan gila itu. Mengapa kau tidak memuji dirimu sendiri, ya? Siapa tahu, dia hanya pandai bicara, pandai menjilat di depan tuan kebumdaran. Iya. Kalau Mutong Bajil atau Dewi Sambi sudah kita ketahui secara pasti kebolehan ilmunya, tapi si Renteng bisa apa dia? Boleh juga kita coba apa yang dia miliki, Paman Kebuk-Luyur. Aku memang tidak bisa apa-apa. Aku tak punya simpanan ilmu secuil pun. Aku hanya pandai bicara dan menjilat tuan kebumdaran. Itulah sebabnya aku bisa menduduki salah satu di antara kursi 4 besar. Ya, boleh jadi begitu. Buktinya, pada saat semua orang turun ke langgang menggempur 2 pendekar asing itu, dia malah enak-enak duduk. Macan Kumbang, Adisara, dan kau Kebuk-Luyur. Sebenarnya tak ada perlunya kita saling mengunggulkan diri kita masing-masing. Tapi karena kalian bertiga sudah memojokkan aku, dan aku harus menjaga kewibawaanku sebagai salah seorang di antara 4 besar, maka, ya, terpaksa. Nah, sekarang marilah kita mengadu ilmu, supaya kalian tidak penasaran setelah kalian pulang kembali ke tempat kalian masing-masing. Bagus, bagus. Memang aku akan tetap penasaran sebelum melihat sendiri sejauh mana kemampuan ilmu yang dikuasai Empu Renteng. Ayo, kita mulai saja. Cabutlah pedangmu. Jangan kau biarkan senjata itu menjadi barang pajangan yang tak berguna. Sayang sekali Kebuk-Luyur. Rasanya sekarang belum saatnya aku menggunakan jurus pedang kuning untuk meyakinkan kalian. Tapi kalian tidak usah khawatir. Bukankah berarti aku tidak melayani kalian secara bersungguh-sungguh? Empu Renteng lelaki yang nampak kurang bergairah itu memang tidak mencabut pedangnya seperti yang dianjurkan Kebuk-Luyur. Pedang itu dibiarkan saja tergantung-gantung di pinggangnya yang rapi. Tapi mulut laki-laki kurus itu segera nampak berkomat-kamit sebentar. Lalu kedua tangannya mengepal dan mendadak kedua belah kakinya menggenjot bumi sekeras-kerasnya. Iya! Empu Renteng pendekar jangkung bertubuh kurus dan sepertinya kurang tenaga itu berdiri tegak bagaikan arca. Kedua belah tangannya masih mengepal. Urat-urat lehernya nampak tegang. Bibirnya menyungging siliman tipis, namun matanya memancarkan kekuatan aliran darah dan warna putihnya menjadi merah. Mata itu menyorot tajam ke arah Kebuk-Luyur. Nah, Kebuk-Luyur, aku sudah siap. Kalau kau memukul, silakan. Agaknya orang kurus ini mempunyai ilmu kebal. Dia sama sekali tak merubah kuda-kudanya. Dia menunggu untuk kugebuk dengan kala ranteku ini. Ayo, tunggu apa lagi Kebuk-Luyur? Bukankah kau sangat membanggakan senjata rantemu itu? Hingga matamu tak sedikit pun terbuka untuk menilai kemampuan pendekar lain. Kau akan mampu Empu Renteng? Tubuhmu yang tinggi kurus itu akan lunglak. Benar dugaanmu, dia menggunakan ilmu kebal. Hei, ayo, mengapa berhenti? Rasanya enak sekali pukulanmu tadi Kebuk-Luyur. Seperti dipijit tangan-tangan gadis perawan. Ayo, inilah mana yang kau suka. Punggung, perut, atau kaki? Pilih sendiri saja. Mampus kau Renteng! Minggir, Paman Kebuk-Luyur. Aku tahu dia menggunakan ilmu kebal.
Tapi mata dia tidak akan roboh terkena jurus setan debutan saja. Oh, kurang ajar. Tanganku seperti memantul besi. Sampai kesemutan. Ayo, pukullah sesuka hatimu, Adisara. Bukankah kalian pendekar paling hebat? Kalau kalian merasa tidak puas, datang ke Candi Sorabana. Nah, puaskanlah hati kalian di tempat ini. Jangan congkak, Burenteng. Aku lunak sekali, Adisara. Lembut seperti tangan perawan kencur. Hei, mengapa kau tidak memukulku, tapi malah memijit-mijit punggungku, Adisara? Bagaimana? Mau coba lagi? Bagaimana, Guguk Luyur? Sudah puas atau mau coba lagi? Dan kau, Macan Kumbang, ku dengar jurus Macan Angop sangat hebat. Mengapa kau tidak memperlihatkannya seperti teman-temanmu itu? Sudah, Macan Kumbang! Dia memang mempunyai ilmu kepala yang tangguh. Lebih baik kita pukul saja rame-rame. Iya, usul yang baik sekali. Nah, ayo, silahkan memukulku bersama-sama. Tidak bakal aku tinggal gelanggang colong bayu. Tidak bakal Burenteng kabur. Macan Kumbang, Guguk Luyur dan Adisara serentak melompat mundur dan mereka segera menyiapkan jurus pukulan masing-masing. Sementara itu, Empu Renteng tetap tegak berdiri tak bergeming sedikit pun. Empu Renteng berdiri tegak bagaikan arca batu hitam. Tubuhnya yang tinggi jangkung dan kurus itu tak bergerak sama sekali. Hanya pandangan matanya melirik bergantian ke arah 3 orang pendekar yang bersiap-siap hendak memukulnya. Bibirnya menyungging senyuman dingin, sementara kedua belah tangannya masih mengepal kencang. Itulah ilmu gelabak pengantolan yang diwarisi dari almarhum gurunya, seorang pendekar dari kaki Gunung Betiri, pesisir utara Laut Jawa. Ilmu itu memang hebat. Orang yang menggunakan ilmu ini akan lihat seperti karet mentah, tahan pukul, tahan bantingan, dan kulitnya seperti dilapisi logam tipis. Nah, aku sudah siap. Silakan pukul sesuka hati kalian. Pilih mana yang paling empuk. Tapi ingat, sejak tadi aku belum mengadakan pembalasan. Dan sekarang, kalau kalian bertiga hendak memukul bersama-sama, maka aku akan membalas ala kadarnya. Jangan dengarkan perkataannya. Dia hanya main kertas sama mau. Ayo, Adisara, Macan Kumbang, kerahkanlah seluruh kekuatanmu. Dia pasti akan roboh. Ayo, bangunlah. Jangan menyuruk-nyuruk di atas semak seperti layaknya babi hutan. Ayo, bangunlah. Hei, mengapa kalian masih belum bangun? Bukankah Empu Renteng tak mempunyai apa-apa? Bukankah aku hanya pandai bicara dan menjilat pantat kepung darang? Begitu bukan anggapan kalian bertiga. Dan sekarang, kalian baru tahu siapa Empu Renteng. Barangkali sekarang kalian akan merubah anggapan kalian yang keliru tentang diriku. Nah, ayo bangun. Ayo, jangan hanya besar mulut dan besar lagak. Apakah aku terpaksa menggunakan pedang kuning ini untuk membuat kalian bangun dan minta ampun padaku? Ampun. 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 Tuan Renteng juga minta ampun. Ampun. Kami merasa bersalah. Iya, kami mengaku bersalah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tuhan, ampun Tuhan, ampun.
Sekarang ini sebenarnya aku dapat dengan mudah mencabut nyawa kalian. Oh, jangan Tuan Renteng. Jangan. Kami masih hidup. Kami sudah mengaku bersalah. Kami sudah mohon ampun. Janganlah kami dibunuh. Percaya, kami tak akan mengulangi berbuat kurang ajar lagi pada Tuhan. Memang, aku tidak akan membunuh kalian. Aku membutuhkan kalian. Mulai sekarang, kalian harus tunduk, taat, dan patuh pada perintah-perintahku. Nah, mari ikut aku. Baik, Tuhan. Baik. Hei, mengapa kalian mengikuti aku? Kami disuruh mengawalmu Sakauni. Iya. Tuan Renteng yang menyuruh kami menyusul. Dan kami disuruh mendampingimu mencari buronan orang asli itu. Tapi aku tidak membutuhkan kalian. Aku akan mencari sendiri. Jangan begitu Sakauni. Kami takut disalahkan. Cepat pergi. Aku muak melihat tampang kalian. Tapi Sakauni, nanti kami... Mau pergi atau tidak? Iya. Kami akan pergi. Ayo, Adi dan Lejong, kita pergi. Iya. Tikus comberan. Hiya! Malam terus merangkak ke arah fajar pagi. Malam semakin tua renta. Bulan pucat kedinginan di atas langit dan angin bertiup membawa kabut dari celah-celah lereng gunung Arjuna. Suasana di sekitar Candi Tigawangi nampak sunyi dan lengang. Bangunan candi yang terdiri dari batu-batu bersusun berdiri dalam keremangan cahaya bulan, seolah ingin terus menjadi saksi berlangsungnya sejarah sepanjang zaman. Pendekar Lo dan Besin yang dalam pelarian setelah peristiwa berdarah di pelataran Candi Sorabana menjelang tengah malam tadi, kini duduk bersandar pada dinding candi yang berlumut. Sampai kapan kita harus hidup dengan cara seperti ini, Lo? Kau harus sabar dan sabar, istriku. Suka dan duka silih berganti. Tak selamanya mendung itu labu. Iya, tapi mendung di atas langit kehidupan kita lebih banyak labunya. Bayangkan saja, di negeri sendiri kita menjadi pelarian. Dan sekarang, di negeri orang, kita pun dikejar, diburu dan dimusuhi. Apa sebenarnya kesalahan kita, Lo? Ya, barangkali kesalahan kita. Kalau hal ini boleh dianggap sebagai suatu kesalahan, ialah karena kita selalu berusaha ingin baik. Kita selalu jujur dan membela kebenaran. Kalau memang begitu, lalu apa perlunya kita melakukan ini semua? Apa perlunya kita harus jujur, harus baik dan membela kebenaran? Itulah persoalannya. Hal-hal yang baik yang dianjurkan para leluhur seringkali tidak membuat kita senang. Dan disitulah letak pengorbanan. Setia dan teguh pada pendirian dan watak satria, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa. Istriku, kita tidak boleh goyah. Kita jangan tergoda untuk hidup bersenang-senang dengan menjual keyakinan. Jadi, kita tidak berhak untuk hidup bahagia. Mesin, apakah selama ini kau merasa tidak bahagia, Mesin? Maafkan aku, Lo. Bukan begitu. Maksudku, mengapa kita tidak bisa hidup tenang, tentram, damai tanpa harus mengalami goncangan-goncangan seperti ini? Sudah lama aku merindukan kehidupan seperti itu. Hidup bersama suami dan anak-anak yang kucintai di sebuah rumah mungil yang dikelilingi kebun buah-buahan atau sayur-sayuran. Rumah kita berdiri di kaki gunung yang berawa sejuk, dan kita juga memelihara ternak. Suamiku rajin bekerja di kebun, dan aku akan menyiapkan makan siang. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Bukankah kita pernah mengalaminya
ketika kita tinggal bersama Paman Maboyi. Iya, kita pernah mengalaminya, walau rasanya hanya sekejap mata. Kita pernah hidup tentram setelah melewati hari perkawinan. Setiap sore kita bisa duduk berdua di serambi depan, memandang debur ombak laut dan bukit Tomosan yang cantik disinari matahari senja. Tapi semua itu menjadi hilang lenyap begitu Panglima Kosing datang bertamu. Istriku, Panglima Kosing adalah sahabat baikku. Aku banyak berhutang budi baiknya. Karena itu sudah selayaknya kita balas membantu dia. Ya, memang semua ini mesti terjadi. Tapi mengapa harus menimpa diri kita loh? Barangkali karena pedang ciptaan Tuan Ranubaya itulah yang menjadi sebabnya. Dulu aku mempunyai seorang paman. Dia berasal dari desa Loksan, sebelah utara Cambaluk. Dia mempunyai sebatang tombak yang membawa silat. Dan seluruh keluarganya terbunuh secara keji. Aku takut loh. Jangan-jangan pedang naga puspa yang kau bawa itu pun memiliki tuah sakti yang merusak. Pedang naga puspa ini memang luar biasa. Senjata seperti ini jarang dibuat orang. Tapi aku yakin senjata ini tidak membawa pengaruh merusak. Kalau dia kelihatan ganas dan haus darah, itu semata-mata karena si pemegang belum menguasai ilmu yang cocok atau yang memadai. Itulah sebabnya kita pergi ke desa Kurawan. Siapa tahu kita bisa menemui salah seorang sanak famili Tuan Ranubaya yang nantinya bisa mewarisi senjata bertuah ini. Dan memang itulah yang diharapkan Tuan Ranubaya. Kita hanya mengantarkan senjata pusaka ini kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa menemui orang yang cocok loh? Apakah kau akan membawa senjata itu seumur hidupmu? Mei, kita jangan mudah putus asa. Dan kita jangan sampai keliru memilih orang. Sebab kalau sampai senjata ini jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat dan beraliran ilmu sesat, akibatnya akan menimbulkan bencana yang besar. Meisin masih kelihatan meragukan apa yang dikatakan Lau Sisan suaminya. Mereka masih bercakap-cakap untuk sesaat lamanya. Angin bertiup lembut karena lelah dan rasa kantuk. Akhirnya mereka tertidur. Pendekar Lau terbangun ketika malam tinggal sejengkal lagi. Dia terkejut melihat istrinya tak ada di sampingnya. Kemana Meisin? Kemana perginya? Aku melihat ada hal yang tidak beres. Meisin! Itu dia. Mungkin dia tidak bisa tidur lalu mencari angin di luar. Meisin! Oh, kau bukan Meisin. Siapa kau? Masa kau lupa padaku, Tuan Lu? Coba kau ingat-ingat lagi. Iya, aku ingat. Kau adalah gadis aneh yang pernah kutemui di tengah hutan tarik. Waktu itu, kau sedang memanggang daging burung. Ya, rupanya Tuan Lu masih dapat mengingat pertemuan kita beberapa hari yang lalu. Apa sebenarnya yang Tuan cari di tempat ini? Akulah yang sebenarnya yang harus bertanya begitu. Mengapa kau tiba-tiba berada di tempat ini? Iya. Sepertinya aku dapat mengingat. Ya, walau samar-samar. Bukankah kau berada dalam pelataran Candi Surabana? Jadi siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau termasuk kaki tangan orang yang bernama Putong Bajil itu? Itu adalah urusan pribadiku. Tuan Lu tidak perlu tahu. Lalu mengapa kau datang kemari? Apakah kau mau menangkap aku? Tuan tidak perlu curiga. Aku datang dengan maksud yang baik. Barangkali saya bisa memberikan petunjuk yang berguna kalau memang Tuan membutuhkannya. Sebenarnya hendak pergi kemana, Tuan? Kami hendak pergi ke desa Kurawan. Oh, Kurawan letaknya di sebelah timur dari sini. Besok pagi, Tuan bisa menyongsong matahari terbit menuju kaki Gunung Anjasmara.
Tuan terus saja menyusuri kaki gunung itu, memutar ke arah timur laut. Desa Kurawan terletak di balik kaki gunung Anjasmara, yang bersebelahan dengan kaki gunung Arjuno. Oh, iya. Terima kasih atas keteranganmu yang sangat berharga ini. Yang harus Tuan ingat sekarang ini ya, jangan sampai Tuan mendekati wilayah kota Daha. Dan janganlah Tuan singgah di desa di sekitar daerah ini, karena Tuan sedang mencari-cari. Lebih baik Tuan menghindari desa atau tempat-tempat yang ramai. Apakah persoalanku sudah sampai ke tangan pemerintah Kediri? Kebo Mundarang adalah patih Kediri. Tentu dia akan mengirimkan banyak telik sandi untuk melacak tempat persembunyian Tuan. Baiklah, saya akan menuruti nasihatmu. Tapi, ada apa Tuan? Kau pencuri pusuk. Kau sudah mencuri pedangku, dan sekarang kau berpura-pura baik padaku. Sabar Tuanmu, sabar. Coba jelaskan apa yang terjadi. Aku tidak percaya padamu, pada semua keteranganmu. Kau pasti kaki tangan pemerintah Kediri. Aku sudah terjebak rupanya. Aku tertipu. Ayo, sekarang kembalikan pedang itu. Ayo. Iya. Tunggu, jangan keburu nafsu. Aku tidak mengambil pedang Tuan. Bohong, pasti kau pencurinya. Dan mungkin sekarang ini kau sudah menangkap dan menawan istriku. Kurang ajar kau. Maaf, saya tidak bisa melayani Tuan. Kau harus mengembalikan pedang itu dan juga istriku. Kalau tidak, aku akan berbuat nekat. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya, dan aku akan mengejarmu sampai ke batas cakrawala. Ayo, kembalikan pedang itu. Kembalikan juga mesin istriku. Aku tidak mencuri pedang Tuan. Dusta. Terserah. Tuan mau percaya atau tidak, tapi aku berkata yang sungguhnya. Maaf, aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Hei, awas! Jangan lari kau! Jangan lari, pencuri busuk! Dia hilang. Dia berlari seperti hantu. Sial, mengapa aku tertidur? Aku sudah berusaha untuk tetap berjaga, tapi aku memang lelah sekali. Apakah mungkin benar yang dikatakan Mesin, bahwa pedang pusaka itu membawa pengaruh buruk pada orang yang menyimpannya? Tidak, aku tidak yakin. Justru aku sangat membutuhkan senjata ampuh seperti itu. Di negeri ini banyak orang-orang berpandaian tinggi. Aku membutuhkan senjata yang ampuh untuk membela diri. Itu dia. Aku melihat bayangan seorang wanita berkelebat menaik tebing sungai. Aku harus menangkapnya. Berat sekali dalam menangkap pusaka ini. Tanganku sampai berpegal dan kejang. Rasanya nafasku mau putus. Tapi aku harus membuang senjata ini. Dia yang membuat nasib kami menjadi sengsara. Mungkin pedang ini tak bersalah apa-apa, tapi kami pun tak bersalah. Dan kami hanya ingin hidup tenang, bukan menderita dalam pelarian seperti ini. Aku mendengar sayu-sayu suara air sungai yang deras. Biarlah benda ini kubuang di sungai, biar dia hanyut di bawah arus dan tidak lagi menimbulkan masalah. Tapi bagaimana kalau suamiku? Aku yang akan bertanggung jawab. Aku bisa memberikan pengertian padanya. Selama ini aku tak pernah memegang pedang pusaka ini dalam keadaan terhunus. Coba aku akan melihat dari dekat seperti apa. Mesin terpana begitu melihat dari dekat pedang naga puspa yang kini sudah terhunus di tangannya. Tangannya menjadi bergetar dan tubuhnya menggigil tanpa tahu apa sebabnya. Memang selama ini dia hanya melihat dari jarak yang cukup jauh dan belum pernah menggenggam senjata itu dalam keadaan terhunus. Senjata ini seperti mempunyai nyawa. Ada sesuatu yang bergerak dan bergolak di dalamnya. Dia makin bergolak dan aku merasakan sesuatu yang mengalir dengan deras. Tenagaku, darahku, dan semangatku seperti terhisap oleh kekuatan senjata ini. Aku tidak boleh menggenggamnya terus. Aku harus mengembalikan sarungnya. Sungguh luar biasa senjata ini. Dia membawa pengaruh yang aneh sekali, dan pengaruh itu menyerang dengan ganas sekali. Aku semakin yakin pedang inilah yang membuat kami menjadi sengsara. Dia membawa pengaruh jahat yang tak tahu dari mana.
Maisin, istri pendekar Lao Sisan, yang keturunan bangsa mulia itu semakin bertekad untuk membuang pedang naga puspa. Wanita cantik berpakaian serba sutra itu baru saja melangkah beberapa tindak ke arah datangnya suara air sungai ketika mendadak dua bayangan berkelebat menghampirinya. Dua orang itu yang ternyata adalah Jaran Lejong dan Jaran Bangkal segera menghadang langkah-langkah Maisin. Maisin terkejut dan untuk sesaat tak tahu apa yang akan dilakukannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan wanita berkebangsaan mulia yang kini menjadi buron pemerintah Kediri tersebut? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.